Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di Rabu 31 Agustus 2022. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya pemirsa, sebanyak 96 barang bukti dimusnahkan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Cabang Kota Nopan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti periode bulan November 2021 hingga Juli 2022 diantaranya narkotika, pakaian, handphone, dan timbangan elektrik. Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Cabang Kota Nopan memusnahkan barang bukti perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan berupa ganja kering seberat 53 gram, 427 gram sabu dan 16 potong pakaian, serta puluhan unit handphone termasuk timbangan elektrik dimusnahkan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan cara dibakar, di blender dan digerinda. Sementara Kejaksaan Negeri Cabang Kota Nopan memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 89,4 gram ganja kering, 7,19 gram sabu, pakaian 4 potong dan 1 unit handphone dimusnahkan dengan cara dibakar serta dihancurkan. Barang bukti yang dimusnahkan dua cabang Kejaksaan Negeri ini merupakan periode bulan November 2021 sampai Juli 2022. Perkara yang dimusnahkan ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Lagi Bu, hancurkan Bu. Lagi Bu. Melakukan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah untuk periode November tahun 2021 sampai Juli tahun 2022. Adapun barang bukti yang dimusnahkan adalah barang bukti narkoba sebanyak 48 perkara, barang bukti dalam perkara Oharda 5 perkara, barang bukti dalam perkara Kamnek Tibum TPUL 8 perkara. Pemirsa, pertambangan galian C ilegal mengakibatkan rusaknya jalan penghubung dua kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Ratusan kendaraan dump truk setiap hari keluar masuk mengangkut material tanah dari lokasi penggalian. Razia pertambangan liar telah dilakukan tim gabungan berulang kali, namun tidak membuat pelaku galian C ilegal HGU PTPN 2 ini berhenti. Tim yang melakukan razia masing-masing Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, Kementerian SDM Pemprov Sumatera Utara, Satpol PP Deli Serdang, dan Muspika. Bahkan pengusaha galian C membuka kembali galian di Jalan Mahono, Dusun 2 Tembung, Kecamatan Percut Setuan. Ratusan truk keluar mengangkut material tanah melalui Jalan Rambutan Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa. Akibatnya jalan penghubung ini rusak parah karena kelas jalan yang dilalui truk tidak sesuai. Jembatan penghubung yang baru selesai dikerjakan sudah mulai rusak dan dikhawatirkan akan amblas kembali jika truk-truk bermuatan material tanah itu melintas. Salah seorang supir pengangkut material bangunan, Noprianda, mengatakan mobil yang dikendarainya pecah ban akibat rusaknya jalan penghubung kecamatan ini. Lubang yang dalam mengakibatkan mobil yang dikemudikannya kandas dan banyaknya truk pengangkut tanah mengakibatkan jalan ini rusak dan juga berlubang. Ia berharap agar pemerintah menghentikan kegiatan ini. Bang, tengoklah kita ngelakkan ya, jembatan ya. Ini tinggi ini nyangkut nih Bang, kalau kita muatan nyangkut. Tapi kan jalan udah parah, minta diaspal lah, tolong dibenahi ya kan. Udah berapa lama ini Bang berjalan Bang? Aduh, lama juga ya Bang, kayak gini Bang. Ya. Ada banyak mobil-mobil tanah-tanah lewat sini, buatkan banyak overkapasitas, jalan hancur kan. Dibenahi lah jalannya, diperbaiki dengan baik ya kan. Karena kan jalannya untuk masyarakat bersama. Saya berharap agar pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera melakukan tindakan karena kegiatan galian C ini berdampak pada jalan rusak dan berlubang. Selain itu, jika hujan turun, jalan berlumpur, dan jika panas terik, debu sangat mengganggu aktivitas warga. Kita ke informasi lain, pemirsa. Harga gas LPG non-subsidi di Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias Baik cukup tinggi akibat penyesuaian tarif angkutan penyeberangan laut di daerah itu. Pemerintah pusat melalui BPH Migas dan PT Pertamina Patraniaga telah diminta mengevaluasi harga gas LPG di daerah kepulauan.
Sejak awal Juni 2022 lalu telah terjadi peningkatan harga gas LPG non-PSO atau non-subsidi pada seluruh Kepulauan Nias dan terus berlangsung hingga saat ini. Seperti gas LPG isi tabung 12 kg dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp285.000 hingga Rp295.000 per tabung. Harga tersebut terbilang cukup tinggi dari harga sebelumnya, Rp216.000 naik menjadi Rp255.000. Demikian juga untuk gas LPG dengan tabung 5,5 dan 50 kg. Sejumlah warga dan pelaku usaha mengaku naiknya harga gas non-PSO ini sangat memberatkan, bahkan berpengaruh turunnya omset para pedagang. Berapa kali lipat gitu kan, dari 185 ke 295 kan udah ngeri kali naiknya. 295 ini udah berapa lama, Bang? Udah lama juga sih. Ada keluhan nggak, Bang, dengan harga yang cukup tinggi ini, hampir 300.000 ini, Bang? Kita juga susah juga, apalagi sepi-sepi orang ini kan. Beli LPG juga kurang. Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Sowa Alauli, berdasarkan pantauan pemerintah Kota Gunung Sitoli, terjadinya penyesuaian tarif angkutan penyeberangan barang berbahaya dari Sibolga ke Gunung Sitoli dari 2,2 juta menjadi 9 juta per mobil tangki yang ditetapkan sejak 1 Juni 2022 oleh PT Wirajaya Logitama Lines. Di Pulau Nias, khususnya di Kota Gunung Sitoli, harga LPG yang 12 kilo yang non subsidi masyarakat mendapatkan 300.000 per tabung. Jadi ini sangat tinggi sekali dan mengalami lonjakan 2 bulan terakhir ini. Dan kita berharap bahwa jeritan masyarakat tentang mahalnya tabung di Pulau Nias ini bisa didengar oleh pemerintah pusat. Terlebih-lebih kita berharap bahwa BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga bisa melihat harapan aspirasi masyarakat Gunung Sitoli dan Pulau Nias pada umumnya atas mahalnya gas LPG yang 12 kilo di Kepulauan Nias. Pemirsa, aktivitas galian C ilegal sangat meresahkan warga yang berada di desa Dusun Cempedak, Lobang, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Sergai. Warga berharap agar kegiatan galian C ini dihentikan karena merusak jalan dan kesehatan warga sekitar. Beginilah kondisi sejumlah truk pengangkut tanah merah yang lalu lalang di jalan provinsi di Dusun Cempedak, Lobang, Seirampah. Selain membuat jalan hancur, aktivitas tambang ilegal ini juga membuat warga resah karena harus menghirup debu akibat adanya galian C ini. Salah seorang warga, Syarifuddin Batubara, mengatakan aktivitas tambang sudah berjalan hampir 2 tahun. Selama 2 tahun warga sekitar resah dan tidak bisa berbuat banyak. Warga sebelumnya pernah protes atas kegiatan tambang galian ini. Warga memberhentikan truk agar disiram terlebih dahulu jalan ini. Bukannya pemilik tambang yang datang, juga pihak kepolisian untuk mencegah penyetopan aktivitas tambang. Sementara warga yang berada di Dusun 5 Desa Silau Rakyat, Kecamatan Seibamban tidak bisa berbuat banyak. Aktivitas truk yang melintas di jalan ini mencapai ratusan unit dalam 1 hari. Dampak dari kegiatan ini, jalan di sepanjang Desa Silau Rakyat hancur. Bahkan banyak warga yang melintas terjatuh dan tergelincir hujan datang. Sementara musim kemarau banyak debu, warga juga berharap agar perbaikan jalan dan penghentian galian C ini dilakukan. Ya, motor truk tuh rame, abu naik lah ya kan, motor truk tanah pula. Kalau musim kemarau ya? Iya. Ada berapa, Pak, biasanya itu motor truk yang lewat setiap Motor hari? truk tanah itu kadang 10 lewat. Sekali lewat ya? Iya. Artinya ada puluhan motor truk yang setiap hari lewat, Pak? Wah, Ratusan ada? ratusan ada lah, ratusan truk. Ratusan. Kan maunya ya musim semula lah mintanya gitu, mau kami ya kan, tapi nggak tahu lah kan. Minta diperbaiki lah ya? Iya, minta diperbaiki lah. Pemirsa, eksekusi dan pemagaran lahan lapangan bola di Jalan Bosit, Kelurahan Kota Bangun, Medan Deli sempat mendapat penolakan. Bahkan ada 2 orang warga sebagai provokator ditangkap petugas dan pemilik lahan diamankan polisi. Pada video amatir warga, awalnya polisi menuju lokasi lapangan bola kaki sudah dihalangi ratusan warga yang didominasi kaum ibu-ibu. Warga menghadang petugas gabungan untuk melakukan eksekusi atau pemagaran lapangan bola kaki. Namun karena masyarakat tidak bisa dikendalikan, akhirnya petugas keamanan menangkap 2 orang yang diduga provokator.
yang menghalangi eksekusi. Keduanya dibawa untuk dipisahkan dari kerumunan massa yang menghalangi. Berselang dalam waktu 3 jam, kedua warga akhirnya dilepaskan petugas. Eksekusi sempat terjadi penolakan tetapi dapat terkendali. Pihak perusahaan PT GA langsung melakukan pengukuran dan pemagaran seluas 12.000 meter persegi yang dikawal Polres Pelabuhan Belawan, TNI Angkatan Darat, dan TNI Lantamal 1 Belawan. Salah seorang warga, Halimah, mengatakan bahwa Samsudin tidak memiliki tanah ini dan lapangan bola ini merupakan perjuangan masyarakat sejak dahulu. Warga menolak perusahaan melakukan pemagaran lapangan tersebut. Sejarah lapang bola ini nenek tahu. Masa itu Samsudin dia bilang ini tanah dia, itu tidak betul. Ya, dari mana Samsudin dapat tanah ini? Dari mana Samsudin beli tanah? Itu yang kami tanyakan sama Samsudin ini. Samsudin meninggal, anaknya kan ada kan lagi. Samsudin tidak ada sini dia punya tanah. Sini masyarakat dulu yang memperjuangkan mengambil untuk lahan untuk main bola. Tahun 51. Misalkan dibilang di situ tahun 51 dia beli tanah ini sama siapa? Ketentunya dia pernah beli tanah tahun 51, itu nenek tahu. Karena kan orang tua. Itu yang kami tanyakan. Jangan sembarang kalau dari perusahaan mau memagar, mau menembok. Selesaikan dulu masalah tahun 51, dia bisa sama siapa tanah itu. Kuasa hukum perusahaan Andre mengatakan terkait eksekusi yang telah dilakukan pengadilan ini, masyarakat selalu melakukan perlawanan dan menduduki lahan. Dalam hal ini dilakukan persuasif kepada masyarakat. Dominasi kaum ibu-ibu masih bertahan di lapangan bola kaki tersebut. Pemirsa, pemerintah gencar melakukan upaya menyalurkan bahan bakar minyak subsidi tepat sasaran, yakni dengan memanfaatkan barcode di aplikasi My Pertamina maupun website resmi Pertamina bagi pengguna kendaraan roda 4. Program BBM subsidi tepat sasaran oleh Pertamina didukung oleh masyarakat Sumatera Utara guna mendukung ketahanan energi Indonesia lebih baik. Antusias masyarakat pemilik kendaraan roda mendaftarkan diri sebagai penerima BBM subsidi Pertamina tampak di SPBU Jalan Yosudarso Medan pagi tadi. Dengan membawa berkas STNK asli, KTP asli, dan kendaraan roda 4 sebagai persyaratan pendaftaran melakukan registrasi kepada petugas berjaga di SPBU tersebut. Bagi pengguna BBM subsidi kendaraan roda 4 dianjurkan untuk mendaftarkan diri pada website subsidi tepat Pertamina atau pada aplikasi My Pertamina di handphone. Dengan menggunakan pelayanan ini, masyarakat pengguna BBM subsidi dapat menunjukkan barcode kepada operator SPBU setiap melakukan pengisian minyak. Humas Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Agustiawan mengatakan, pendaftaran dilakukan dalam upaya memberikan hak kepada masyarakat sebagai penerima BBM subsidi dengan benar. Sebanyak 12 posko pelayanan pendaftaran di SPBU di Sumatera Utara dan 5 diantaranya di Kota Medan. Pendaftaran ini tentu saja bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang benar-benar berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi seperti biosolar dan pertalite. Kita juga sudah melakukan membuka posko-posko bantuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendaftarkan kendaraannya melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Khusus untuk wilayah Sumatera Utara saja, kita sudah membuka 12 posko yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Dan untuk wilayah Kota Medan, kita membuka di 5 posko di SPBU-SPBU yang tersebar. Di antaranya adalah SPBU Koko Jalan Yosudarso, SPBU Asrama Haji, SPBU Jalan Sisingamangaraja, SPBU Sisingamangaraja Amplas, dan SPBU Sisingamangaraja KPUM. Salah seorang warga Medan, Samsidar, mengapresiasi dan mendukung program pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Ya, saya mendukung supaya BBM subsidi ini tetap tepat sasaran. Jadi mobil yang mewah nggak ikut antri beli subsidi ini gitu, Pak. Dengan program subsidi tepat Pertamina diharapkan penyaluran BBM Pertalite dan solar lebih efektif dan tepat sasaran di tengah masyarakat. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah kita melangkah, Polres Maju Dua. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Satukan langkah kita melangkah, Polres Maju Dua. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. TVRI Media pemersatu bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Satukan tujuan, hadapi rintangan menuju perubahan. ASN berakhlak, kerja dengan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah kita melangkah, Polres Maju Dua. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Satukan langkah kita melangkah, Polres Maju Dua. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Saatnya kita berubah, Polres Maju Dua. Ahoy! Polres Maju Dua. Yahoo! Pemirsa, ratusan guru kependidikan anak usia dini PAUD di Sumatera Utara melakukan aksi damai di gedung DPRD Sumatera Utara kemarin siang. Ya, dalam aksinya, para guru yang telah mengabdi mencerdaskan anak bangsa menuntut kesetaraan pendapatan hidup dan kompetensi guru. Ratusan guru PAUD se-Sumatera Utara dalam orasinya menuntut kepada anggota legislatif DPRD Sumatera Utara mendukung aspirasi mereka. Dengan upah mulai dari Rp200.000 hingga Rp300.000 setiap bulan dari pemerintah yang mereka terima dinilai tidak layak, apalagi di tengah keterpurukan perekonomian saat ini. Dengan kenaikan sejumlah kebutuhan bahan pokok saat ini mempengaruhi kehidupan guru serta tanpa jasa sehingga menuntut kepada pemerintah dilakukan kesetaraan dengan guru formal. Untuk kesejahteraan para guru PAUD di Indonesia, masa aksi menuntut kepada pemerintah dilakukan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Setelah berorasi, masa aksi kemudian diterima oleh Wakil DPRD Sumatera Utara, Irham Buana, Harun Mustafa Nasution, dan Rahman Syah Sibarani di ruang rapat. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Rakyat Sumatera Utara di DPRD mendukung aspirasi dan akan menyuarakan kepada DPR Republik Indonesia untuk dilakukan revisi Undang-Undang Sisdiknas. Mereka menilai para guru PAUD harus mendapat jaminan sehingga bisa memperoleh sertifikasi guna meraih pendapatan dengan layak dalam mencerdaskan anak bangsa. Ya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Perdagangan melakukan sosialisasi pembagian lapak di lantai 4 kantor Bupati Toba. Namun ratusan pedagang pasar tradisional Balige menolak rencana pemerintah Kabupaten Toba yang akan melakukan pembagian lapak dengan skema yang telah ditentukan. Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kabupaten Toba, Untung Sirait, memberikan penjelasan di hadapan ratusan para pedagang pasar Balige. Proyek revitalisasi pasar tradisional Balige sudah layak untuk ditempati. Namun para pedagang menganggap bahwa proyek revitalisasi pasar tradisional tersebut belum selesai sepenuhnya. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengatakan bahwa proyek revitalisasi pasar tradisional Balige belum sepenuhnya selesai. Adapun pertemuan saat ini adalah sebagai sosialisasi skema pembagian lapak untuk para pedagang agar dapat
menempati kembali pasar tersebut. Skema pembangunan lapak atau pembagian lapak merupakan hasil rapat tim satuan tugas yang telah dibentuk pemerintah Kabupaten Toba dalam menangani permasalahan. Sosialisasi ini merupakan salah satu usaha pemerintah Kabupaten Toba agar para pedagang pasar Balige dapat memahami pembagian lapak yang akan diterapkan nantinya. Sosialisasi ini tidak dapat diterima para pedagang pasar Balige, oleh karena itu akan dibahas kembali bersama Komisi C DPRD Kabupaten Toba untuk mencari solusi yang terbaik. Adalah berdasarkan hasil rapat tim satuan tugas pengembalian pedagang dari pasar sementara ke pasar Balige. Hasil itu tadi seperti yang sudah dibacakan oleh Pak Dudung, skemanya. Dan ternyata tujuan kita disosialisasikan ini adalah agar para pedagang yang akan dikembalikan pertama mengetahui, baru apa tanggapan mereka terhadap skema yang sudah kita sampaikan. Seorang pedagang pasar Balige, Manahansi Matupang, mengatakan saat ini para pedagang tidak dapat menerima skema pembagian lapak yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Toba. Hal ini disebabkan sebelumnya lapak yang ditempati para pedagang jauh lebih luas dibandingkan setelah dibangun kembali. Beberapa pedagang harus rela kehilangan lapaknya dari semula 3 lapak akan menjadi 1. Manahan menambahkan proyek revitalisasi pasar tradisional Balige ini dikerjakan terkesan asal jadi belum layak untuk ditempati oleh para pedagang. Melihat kronologis pasar yang dibangun pemerintah ini, pada dasarnya kami sebagai pedagang kaki lima yang telah berpuluh tahun berjualan, memang kami sangat tidak berterima dengan skema bangunan tersebut karena tidak sesuai dengan ukuran yang selayaknya para pedagang dapat berjualan. Sangat jauh dari harapan masyarakat, yang dimana ukuran tersebut sangat-sangat tidak memungkinkan bagi kami pedagang kecil untuk mencari nafkah di sana. Pemirsa, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Dr. Hendrasmo melantik Kepala RRI Medan, Agung Prasetya Rosihan Umar menggantikan Haji Mirza M. Pergantian atau rotasi jabatan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI menandakan lembaga tersebut hidup dan mampu eksis di tengah masyarakat. Serah terima jabatan Kepala RRI Medan ini dari Kepala RRI Medan yang lama, Haji Mirza M, kepada Kepala RRI yang baru, Agung Prasetya Rosihan Umar, dilaksanakan di Auditorium RRI Medan pagi tadi, juga dihadiri Dewan Pengawas LPP RRI Endrisman Butar-Butar, mantan Kepala RRI Gunung Sitoli, Nias, dan Sibolga. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sul, mantan Gubernur Sumatera Utara, Datuk Sri Samsul Arifin, serta Angkasawati di lingkungan RRI Medan. Direktur Utama LPP RRI Dr. Hendrasmo mengatakan RRI Medan di bawah kepemimpinan Kepsta Agung Prasetya Rosihan diharapkan semakin baik dengan pengabdian yang tidak pernah surut. Pergantian pejabat di lingkungan RRI bertanda RRI harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang, sehingga sebagai media informasi dapat memberikan pelayanan publik dan hiburan kepada masyarakat. RRI Medan di bawah pimpinan Mirza lebih dicintai pendengar termasuk merambah ke kalangan milenial. Dengan pengalaman di berbagai daerah bisa menjadikan RRI sebagai media komunikasi yang bermanfaat bagi bangsa dan bumi tercinta. Termasuk dapat memaksimalkan potensi angkasawan-angkasawati untuk lebih kreatif, inovatif, dan bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pergantian ini karena Pak Mirza sudah memasuki pensiun, ya, saya harap meneruskan tugas-tugas yang harus dilakukan di RRI Medan ini. Ya. RRI punya tugas besar untuk membuat senantiasa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa, memperkuat kohesi sosial masyarakat, apalagi kita ini mau memasuki tahun politik, ya. Saya harap RRI bisa membuat siaran-siaran yang bisa memperkuat kohesi masyarakat, menghindarkan adanya polarisasi, ya. Dan tentu saja
banyak hal agenda-agenda internal yang kita siapkan, maksudnya harus dilakukan di sini terkait dengan Festival Pelajar Nusantara, berbagai tugas dalam penertiban aset, ya, jadi banyak hal. Tapi intinya kami ingin kepala stasiun yang baru itu bisa meningkatkan kualitas siaran kita, kualitas layanan kita kepada masyarakat sebagai stakeholder kami. Kepala LPP RRI Medan yang baru, Agung Prasetyo Rosihan Umar mengatakan ia akan melanjutkan program-program yang sudah ada. Dalam menjalankan tugas membutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik karena tantangan ke depan akan lebih berat. Ditambah lagi RRI sudah masuk ke dalam multi-platform sehingga butuh kekuatan bersama untuk memajukan lembaga. Diharapkan RRI lebih berhasil sebagai media publik yang memiliki visi dan misi sebagai media sarana pendidikan, hiburan, dan pelayanan informasi kepada publik. Bisa bersinergi dan bisa berkolaborasi dengan stakeholder. Berbicara media mainstream, seluruh media harus seperti begitu. Sementara potensi yang ada di Medan, Sumatera ini luar biasa. Dan ini memerlukan seluruh stakeholder untuk menggerakkan dalam menyampaikan informasi yang ada di pemerintah daerah. RRI jelas sebagai lembaga media yang independen harus menempatkan posisinya sesuai dengan regulasi yang ada. Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, ini kita sudah lewatin. Tentu mengikuti regulasi yang ada. Bersama tentunya dengan KPID, media massa lainnya, kita akan bersinergi, menempatkan posisi RRI sebagaimana yang sudah diatur oleh regulasi. Dilanjutkan dengan bidang pemerintahan. Pemirsa, Danrem 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Dodi Triwinarto didampingi Dandim 0210 Taput dan Bupati Taput meresmikan jembatan gantung Si Gurung-Gurung di Kecamatan Pahayjai. Melalui karya bakti TNI Kodim 0210 TU ini diharapkan prajurit TNI hadir di tengah masyarakat dan peduli terhadap kondisi lingkungan serta dapat menjalin hubungan yang positif. Hal tersebut disampaikan Danrem 023 Kawal Samudra atas kegiatan yang dilaksanakan Bupati Taput pada pembangunan sekaligus peresmian jembatan gantung Si Gurung-Gurung melalui karya bakti TNI Kodim 0210 TU. Seperti diketahui sebelumnya, jembatan gantung tersebut merupakan satu-satunya akses penghubung antara desa Si Gurung-Gurung yakni Dusun Huta Bagasan dengan desa Si Opat Bahal yang harus melintasi Sungai Aek Sarula. Dengan kegiatan yang telah dilaksanakan ini antara pemerintah dan TNI serta dukungan masyarakat menjadi salah satu modal yang berharga untuk mewujudkan kekuatan pertahanan negara bagi kepentingan pembangunan nasional, sekaligus menjadi model pemberdayaan dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat menjaga dan memanfaatkan sebaik mungkin sarana prasarana jembatan tersebut, sehingga akan dapat membantu perekonomian kedua desa. Kegiatan penutupan karya bakti dan peresmian jembatan ini juga dihadiri warga kedua desa serta pihak dari kecamatan dan pemerintah desa setempat. Menurut Dandim 0210 TU Letkol Infantri Hari Sandra di sela-sela peninjauan jembatan mengatakan dengan adanya karya bakti TNI Angkatan Darat Kodim 0210 TU, hal tersebut juga menjadi bukti kemanunggalan TNI bersama rakyat. Nah, kita tahu bahwa ada juga TMMD yang bisa pemerintah dengan TNI Polri bekerja sama dalam ikut membantu pemerintah daerah. Nah, inilah pada kesempatan ini sudah banyak jembatan yang sudah sinergi antara Pemda dengan TNI, dan ini satu mungkin yang kelima ini di masa jabatan saya, dan tahun depan kita juga akan buat nanti TMMD, Pemda dengan TNI untuk membangun jembatan lagi di Pahai ini. Ya, jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih secara khusus Pak Dodi, Pak Dandim, dan juga gotong royong masyarakat, itu yang penting. Ya, jadi ini gotong royong semua, termasuk juga kepolisian. Nah, dengan gotong royong itu tentu kos bisa kita kurangi karena sistemnya gotong royong. Pemirsa, UPT SMP Negeri 1 Medan siap mensukseskan gerakan menabung sampah di bank sampah pada sekolah tersebut karena merupakan cara yang efektif mengedukasi siswa agar tidak membuang sampah sembarangan. Untuk mendukung gerakan menabung sampah di sekolah tersebut, pihak sekolah SMP Negeri 1 Medan melibatkan orang tua siswa untuk ikut dalam gerakan menabung sampah.
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan, Lisnawati Susman SHMM mengatakan, bank sampah yang berada di Sekolah SMP Negeri 1 Medan merupakan salah satu cara mendidik siswa agar selalu peduli dengan sampah. Selain itu, sampah yang selama ini berserakan dapat dijadikan siswa sebagai bentuk tabungan yang akan dikonversi dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk emas. Dikatakan siswa dapat mengumpulkan sampah yang berada di rumah dan lingkungan sekolah sehingga menjadikan lingkungan rumah dan sekolah bebas dari sampah. Saat ini di UPT SMP Negeri 1 Medan juga menerima sampah yang berasal dari limbah pohon seperti daun dan sisa buah-buahan yang nantinya dapat dipergunakan siswa menjadi pupuk kompos dan ekoenzim. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan berharap agar seluruh siswa dan orang tua ikut mensukseskan bank sampah SMP Negeri 1 Medan. Kita menyampaikan kepada seluruh warga sekolah, jadi mulai dari peserta didik, penghuni kantin, kemudian juga orang tua, guru, tata usaha, dan seluruh staf yang ada di UPT SMP Negeri 1 untuk tetap mengumpulkan sampah. Dan hasil daripada kumpulan sampah itu bisa ditabungkan di bank sampah, yang mana ini adalah merupakan salah satu upaya UPT SMP Negeri 1 untuk menghilangkan sampah atau mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah. Terutama kita sebenarnya untuk menjaga lingkungan, mengurangi sampah, tapi kita juga memberi reward kepada peserta didik, bagaimana supaya peserta didik itu dapat bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Karena kita ketahui kebutuhan daripada peserta didik untuk biaya sekolah dan lain sebagainya itu kan merupakan satu kebutuhan yang barangkali dengan mengumpulkan sampah, jadi tujuan daripada UPT SMP Negeri 1 dapat tercapai, sampah dapat dikurangi, kemudian peserta didik juga mempunyai tabungan. Sekaligus ini juga merupakan satu aplikasi pembelajaran IPS, giat menabung. Salah seorang orang tua murid Devianti Tahrizal mengatakan sangat mengapresiasi bank sampah yang ada di SMP Negeri 1 Medan karena dapat mengedukasi siswa untuk peduli dengan sampah, bahkan sampah yang dikumpulkan tersebut diganti dalam bentuk reward berupa uang. Sebagai orang tua murid, Devianti Tahrizal akan selalu mendukung anaknya untuk ikut mensukseskan gerakan menabung sampah yang ada di sekolah. Terhadap seluruh orang tua murid yang ada di SMP Negeri 1 Medan, diharapkan juga ikut mendukung keberadaan bank sampah yang memiliki nilai edukasi positif terhadap siswa SMP Negeri 1 Medan. Saya mengapresiasi kegiatan di sini karena bagaimanapun juga pembentukan karakter anak itu memang dimulai dari rumah. Tapi itu dilanjutin di sekolah. Anak-anak itu membiasakan diri untuk membawa sampah dari rumah sehingga rumah bersih, langsung dibawa juga ke sekolah. Di sekolah diterima, dipilah, langsung ada rewardnya. Nah itu yang saya rasanya tertarik. Pasti anak-anak merasa ini suatu hal yang bisa diedukasi untuk anak. Dari sedini mungkin. Tentunya kita semua orang tua akan setuju dengan kegiatan ini. Karakter itu kan dimulai dari sekolah dengan usia yang dini. Dan ini rasa dengan adanya bank sampah ini membentuk karakter anak ini kan merupakan hal yang semua pasti setuju. Karena ini langkah yang positif. Apa yang telah diprogramkan oleh sekolah itu juga didukung oleh orang tua masing-masing anak, sehingga anak-anak itu juga terpacu bisa melakukan hal ini di setiap anak-anak, sehingga tidak lagi menjadi beban rumahnya yang kotor ataupun lingkungan yang kotor, tapi semua lingkungan bersih, rumah bersih, dan juga sekolah pun bersih. Sampah yang dikumpulkan melalui bank sampah di SMP Negeri 1 Medan akan diantar ke pengepul untuk dapat dijadikan sebagai bahan daur ulang dan lainnya. Sementara itu, pemirsa, bank sampah sekolah merupakan badan usaha milik siswa yang bertujuan mengurangi sampah sekolah untuk dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Bank sampah ini juga merupakan cara mendidik anak agar lebih mencintai lingkungan, agar bersih dan bebas dari sampah. Konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Pelajar dan orang tua murid memiliki buku tabungan yang jumlah saldonya akan terus bertambah sesuai dengan banyaknya sampah yang ditabung setiap minggunya.
Para duta bank sampah di Sekolah SMP Negeri 1 Medan setiap jadwal membuka bank sampah siap melayani para siswa dengan budaya antri. Salah seorang duta bank sampah Aura Maya Safira mengatakan melalui bank sampah yang ada di SMP Negeri 1 Medan secara tidak langsung mengajak seluruh peserta didik untuk selalu peduli dengan sampah sekaligus membuka wawasan siswa bahwa sampah ternyata memiliki nilai ekonomis. Untuk itu ia dan duta sampah lainnya di SMP Negeri 1 Medan berharap kepada seluruh siswa yang lain untuk ikut mendukung keberadaan bank sampah sehingga seluruh siswa akan mencintai kebersihan lingkungan. Karena ini bank sampah, seperti bank umumnya, di bank sampah itu menabung sampah. Nah, sampah yang kita tabung di bank sampah akan menghasilkan uang, dan uang itu akan dimasukkan ke dalam tabungan, karena setiap murid yang menabung di bank sampah dapat tabungan. Antusiasme murid sama orang tua, guru, dan yang lain itu bagus, karena bisa membantu kita juga, terus mereka juga mengurangi sampah di daerah sekolah mau daerah yang lain. Pesan saya, jangan buang sampah sembarangan, kalian bisa nabung juga, semoga sekolah kalian juga ada bank sampah, supaya kalian bisa tahu nabung itu menyenangkan. Selain nabung sampah, kita juga bisa dapat uang, bisa ditukar jadi emas. Adapun jadwal bank sampah UPT Negeri 1 Medan dilakukan 2-3 kali dalam seminggu, di mana pada hari Rabu pukul 13 hingga 15 WIB dan pada hari Jumat pukul 13 hingga 14 WIB, serta pada hari Sabtu pada pukul 9 hingga 12 WIB. Selain jadwal yang sudah ditentukan, bank sampah SMP Negeri 1 Medan tidak beroperasi. Pemirsa, sampah organik yang berasal dari limbah pohon dan sisa buah-buahan dijadikan siswa-siswi SMP Negeri 1 Medan menjadi pupuk kompos yang berguna untuk kesuburan tanaman. Meski saat ini aplikasi pupuk kompos yang dihasilkan masih di lingkungan sekolah, tidak tertutup kemungkinan pupuk kompos itu dapat digunakan siswa di rumah masing-masing. Pupuk kompos yang diproduksi di sekolah tersebut pada umumnya terbuat dari daun yang berserakan dari pohon, sehingga selain menjadikan lingkungan sekolah bersih, juga dapat difermentasi menjadi pupuk tanaman. Salah seorang siswa SMP Negeri 1 Medan, Nazira, mengatakan sangat senang dilibatkan pihak sekolah membuat pupuk kompos karena memiliki ilmu baru yang sangat berguna untuk melestarikan lingkungan. Selain itu, melalui pembuatan pupuk kompos di sekolah tersebut, ia dapat menjadikan tanaman bunga dan tumbuhan yang ada di sekolah tersebut akan lebih subur. Diakuinya, setelah diajarkan oleh guru cara pembuatannya, ia bersama teman-teman sudah dapat membuat pupuk kompos sesuai dengan teknik yang sudah dipelajari. Nazira juga menjelaskan bahwa pupuk kompos yang dibuat sangat ramah dengan lingkungan dan dapat diproses secara terus-menerus. Mengumpulkan rumput-rumput liar yang ada di sekitar lahan sekolah kami, lalu kami letakkan di dalam sebuah plastik ataupun wadah, dan kami beri cairan M4 dan kami biarkan selama 3 bulan. Untuk 3 bulan berikutnya juga langkah yang sama. Setelah sudah mencapai 6 bulan melakukan tahap yang sama, kompos yang sudah setengah jadi kami pindahkan ke dalam lahan yang lebih besar, lalu kami beri cairan M4 lagi, lalu kami diamkan selama 6 bulan. Di dalam 6 bulan tersebut, setiap 3 minggu sekali, kompos yang sudah setengah jadi kami cek, kami buka dan kami bolak-balikan untuk melihat keadaan bagaimana komposnya. Setelah sudah itu diulang selama 6 bulan. Lalu jika sudah mencapai 6 bulan, nantinya kompos tersebut akan mengeluarkan cairan-cairan. Nah, cairan tersebut kami saring, yang dipisahkan dalam bentuk cairan nantinya akan menjadi kompos cair sari dari rumput liar. Nah, untuk yang bagian padatnya digunakan untuk menjadi kompos sehari-hari, kompos biasa dalam bentuk tanah. Siswa lainnya yang juga merupakan duta lingkungan SMP Negeri 1 Medan, Vilov, mengaku sangat senang menjadi bagian dari duta lingkungan sekolah karena dapat memanfaatkan limbah pohon menjadi pupuk yang kaya manfaat bagi tanaman. Kompos yang sudah dibuat ini berguna untuk bunga-bunga dan tanaman-tanaman yang ada di dispensa, lalu manfaatnya untuk menyuburkan dan untuk dibawa pulang siswanya lalu dibuat di rumah. Menurut saya membuat kompos ini berdampak positif untuk murid-muridnya karena melatih kreativitas juga dan melatih harapan saya untuk semua guru-guru selalu mendukung kami untuk melakukan untuk menyuburkan dan mempercantik lingkungan-lingkungan dispensa ini. Ibu bisa informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
RRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. RRI Sumatera Utara 2. Pemirsa, kunjungan warga untuk mendapatkan layanan publik administrasi kependudukan di Sdukcapil di Nias Utara mengalami peningkatan. Selain kesadaran memiliki identitas sebagai warga negara, masyarakat semakin berminat atas layanan yang optimal, cepat tanpa dipungut biaya. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, grafik peningkatan kunjungan warga di instansi itu cukup tinggi. Sepanjang 2 pekan terakhir, ratusan orang setiap harinya mendapatkan layanan administrasi kependudukan, mulai dari tahap pendaftaran berkas dan perekaman data elektronik. Dokumen kependudukan yang diurus seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan lainnya. Berkas-berkas untuk non-ASN, untuk dileges seperti kartu keluarga, akta, dan KTP sangat bagus, dan semuanya yang bekerja di sini sangat memuaskanlah kami. Sangat cepat, Pak. Ya, sangat memuaskan kami. Cuman setengah 30 menit lah paling lama. Untuk mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat atas layanan pemerintah urusan Adminduk, Kepala Dinas Dukcapil Nias Utara, Ignatius Crispinus Baiha mengatakan, pihaknya berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukung termasuk instalasi yang berhubungan dengan server jaringan data dipastikan tetap berfungsi. Dalam melayani yang cukup banyak ini, setiap hari ada ratusan yang hadir di sini mengurus administrasi kependudukan. Penduduk di saat ini dalam jangka waktu sesuai dengan nomor urut 1,5 jam, 1 jam, dan sesuai urutan yang kehadiran di kantor dinas kependudukan. Pemirsa, harga cabai di sejumlah pasar tradisional dan pasar impres Kota Pinang di Kabupaten Labuhan Batu Selatan terus mengalami kenaikan. Naiknya harga ini juga disusul dengan naiknya harga bumbu giling. Dalam sebulan belakangan ini, harga bumbu masak di tingkat pedagang pengecer di Kabupaten Labuhan Batu Selatan semakin naik. Naiknya harga bumbu masak ini meresahkan para konsumen, terutama para ibu rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan omset para pedagang berkurang. Harga cabai merah terus mengalami kenaikan dari Rp25.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit masih stabil. Salah seorang pedagang bumbu masak, Butet Simangunung Kalit, mengatakan harga bumbu masak seperti cabai merah dalam sebulan terakhir semakin naik. Ya ada pembeli sunyi, tengoklah ini ha. Gak mahal cabai tapi tak ada pembeli. Gak dijual, apa mau dijual? Berapa? Bunganya per kilo hanya model 85, 86. Per kilonya, bisa Bu? terjual hanya 22 seperempat 88. Sekilonya berapa, Bu? Modelnya 86, 85 gitu. Dijual cuma 22 seperempat hanya 88. Itu pun tak ada pembeli.
Tingginya harga cabai merah berdampak dengan naiknya harga bumbu giling karena bahan pokok dari bumbu giling banyak menggunakan cabai merah. Pedagang bumbu giling Rika mengatakan dengan naiknya harga cabai ia juga menaikkan harga bumbu giling. Kondisi ini menyebabkan omset penjualan mereka sangat berkurang. Kali pertama cabai kan, jadi daya pembeli orang pun nggak sanggup seperti harga cabai bulat, jadinya 770.000 per kilo. Kalau ini menjadi 50.000 per kilo. Macam bawang merah pun begitu, menaik ya semuanya. Daya pembeli pun berkurang. Kalau bisa janganlah seperti biasa sajalah, standar seperti biasa, sesuai ekonomi masyarakat di Labusel inilah. Pemirsa, pedagang telur ayam di Pasar Kota Sibolga mengaku turunnya omset penjualan mereka disebabkan naiknya harga yang cukup tinggi sehingga daya beli masyarakat berkurang. Ya, naiknya harga telur terjadi sejak sepekan terakhir dan pedagang telur ayam mengaku dalam sehari mereka hanya mampu menjual 1 atau 2 papan telur ayam dan berukuran sedang sehingga tidak mampu menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Saat ini telur ayam berukuran sedang dijual dengan harga Rp51.000 per papan. Dari harga sebelumnya berkisar Rp45.000. Sedangkan telur berukuran besar pedagang mematok harga mencapai Rp54.000 dari harga sebelumnya berkisar Rp51.000. Menurut salah seorang pedagang telur ayam di Pasar Sibolga, Zahra mengatakan, saat ini masyarakat banyak menuding para pedagang sengaja menaikkan harga. Padahal naiknya harga telur ayam tersebut telah terjadi di tingkat distributor. Saat ini pedagang berharap harga telur kembali normal sehingga omset penjualan tidak berkurang drastis. Sananya emang naik harga, jadi kami pun naikkan harganya. Yang paling kecilnya itu per papannya Rp51.000. Yang besar? Yang paling besar Rp54.000. 55.000. Ya, kadang pun masyarakat pun merasa dikiranya kami yang merekayasa menaikkan suka-sukanya menaikkan telur, padahal kan memang dari sana pembelian kami dari apa ya sudah naik. Kami pun kadang merasa gimana ya. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian pemerintah Desa Dalus 10B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang terhadap sepak bola, dilakukan turnamen sepak bola antar dusun sekaligus mengembangkan bakat dan minat anak-anak di desa khususnya dalam bidang olahraga bola kaki. Pemerintah desa bekerja sama dengan sekolah sepak bola di desa ini membangkitkan kembali minat anak-anak untuk bermain sepak bola. Bermain sepak bola menurut Kepala Desa Dalus 10B Wantoro mengatakan sepak bola di Desa Dalus 10B ini dilakukan karena tersedia sarana dan prasarana pendukung. Dengan sarana olahraga yang memadai diharapkan anak-anak di desa ini dapat dibina sebagai upaya mencari pemain sepak bola yang potensial. Turnamen antar dusun usia 12 tahun ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian sekolah sepak bola Bina Utama Desa beserta perangkat desa bersama masyarakat membina kreativitas dan kemampuan anak-anak dalam olahraga sepak bola. Kedepan akan dibentuk pengurus agar dapat menampung dan mengorganisir kegiatan pembinaan anak-anak usia 12 tahun bermain bola kaki. Diharapkan dengan turnamen antar dusun usia 12 tahun ini akan terdapat pemain bola. Ketua Pelaksana Turnamen Sepak Bola Nasrul Amin mengatakan untuk membangkitkan kembali olahraga sepak bola dan mencari calon pemain dimulai pada usia 12 tahun dan diharapkan dapat menyalurkan bakat dan minat pada bidang olahraga bola kaki. Turnamen antar dusun ini juga adanya peran pemerintah desa Dalus 10B dan tokoh masyarakat pencinta sepak bola. Menyusul selama 2 tahun pandemi COVID-19 sehingga kegiatan sepak bola di lapangan dusun 8 ini vakum. Tujuan dari turnamen ini sebenarnya hanya untuk memeriahkan dan membangkitkan semangat anak-anak agar mau lagi bermain sepak bola yang sudah cukup lama di kegiatan sepak bola di desa kami ini agak vakum. Jadi tujuannya untuk membangkitkan kembali gairah anak-anak. Harapan ke depan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami dari pihak SSB Bina Utama juga bekerja sama dengan pemerintah desa mengharapkan agar bisa segera mungkin kami bersama-sama memperbaiki lapangan ke depannya. Turnamen sepak bola ini juga dilaksanakan dalam memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-77 tahun dan akan menjadi agenda setiap tahunnya.
Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan Sampai sampai jumpa.